Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua jemaah sekalian, yang dimaksud mempermainkan ayat-ayat Allah adalah menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tafsirkan sendiri. Dia tafsirkan dengan pemahaman Qadariyah misalkan. Subhanallah. Hafalannya banyak. Dia hafal Al-Quran. Dia hafal hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan bukan hanya hafal matannya. Dia hafal sampai nomor-nomor hadis dan halaman-halamannya. Tetapi dia tafsirkan ayat-ayat dan hadis itu kepada pemahaman Qadariyah. Di antaranya, misalkan dia mengatakan, kalau jodoh, kalau kematian, itu takdir Allah. Tapi pilihan untuk taat atau maksiat bukan takdir Allah. Bukan takdir Allah. Kita mau sholat misalkan, itu bukan takdir Allah. Itu adalah pilihan kita. Ketika kita memilih, baru menjadi takdir Allah. Nggak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami demikian. Seluruh perbuatan manusia itu sendiri dan seluruh perbuatannya dan makhluk seluruhnya serta gerakan dan perbuatan mereka semuanya takdir Allah. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Nggak ada pengecualian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Namun itu tidak menafikan manusia juga punya kemampuan untuk berusaha. Dan ada hal-hal yang dia nggak punya kemampuan di situ. Contohnya jemaah sekalian, kita gemetar. Adakah orang yang memilih, saya mau gemetar dulu ya? Nggak ada, itu bukan kemampuannya. Dan ada yang dia memang pilih. Allah berikan dia kemampuan memilih. Contoh kecil, kita sendiri memilih menu makanan apa yang hendak kita makan. Tapi jemaah sekalian, itu semuanya tidak keluar dari takdir Allah yang sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jangan terpukau dengan dia menghafal Quran, menghafal hadis banyak. Itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah pemahaman dia. Apakah sesuai dengan pemahaman sahabat atau tidak? Apakah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Orang kalau tidak belajar akidah yang benar, begitu lihat hafalannya, Masya Allah, luar biasa hafalannya. Jangankan hadisnya, sampai nomor hadisnya, sampai halamannya, bukan hanya halamannya, dia tahu di kiri atas, kiri bawah, dia hafal sampai di situ. Jangan terpukau, jangan tertipu. Kalau dia tidak belajar akidah, dia akan tertipu. Lihat dulu pemahamannya seperti apa. Apakah pemahamannya sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Subhanallah jemaah sekalian, kalau orang tidak belajar, mudah sekali dia tertipu. Bahkan bukan hanya itu, dia sudah diingatkan pemahaman itu salah. Tapi karena dia memang tidak belajar, tidak paham akidah Ahlus Sunnah yang sebenarnya, masih dia tetap bertahan dalam kesalahan itu. Orang yang kamu jadikan guru itu nggak pantas, dia menyimpang, dia sesat. Tapi karena dia tidak belajar, dia tidak ngerti mana yang menyimpang, mana yang benar, dia nggak paham. Dia tetap bertahan. Ini tujuannya kita belajar akidah. Agar kita tahu mana Ahlus Sunnah, mana golongan yang menyimpang, mana yang pantas kita jadikan guru, mana yang tidak pantas. Karena itu bahayanya. Kalau kita duduk bersama orang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi dia tafsirkan bukan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kata Allah termasuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan kamu kalau duduk bersamanya, innakum idza mithluhum, kata Allah. Kamu sama seperti dia. Kalau kita baca hadis-hadis tentang golongan pertama dalam Islam yang menyimpang dari sunnah, yang menyimpang dari jalan yang lurus, golongan apa itu? Yang pertama dalam Islam. Baik, golongan Khawarij. Golongan sesat yang pertama menyimpang dari sunnah Nabi SAW.
dan termasuk golongan yang paling banyak telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kemunculannya serta sifat-sifat mereka. Kalau antum baca tentang sifat-sifat mereka, mungkin ada decak kagum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka akan mengucapkan dari sebaik-baik ucapan makhluk. Maksudnya apa? Mereka selalu berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan hamba yang terbaik, mengikuti ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Kita harus berhukum dengan syariat Islam. Itu bahasa Allah, itu bahasa Al-Quran dan Sunnah. Itulah pula bahasa mereka. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum itu kecuali milik Allah. Itu seruan mereka. Tapi sahabat yang memiliki kedalaman ilmu tidak tertipu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu kalimatnya benar. Tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Enggak tertipu. Ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Jangan tertipu dengan orang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Lihat kemana dia bawa makna ayat dan hadis tersebut. Apakah dia pahami sesuai makna, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dia pahami sendiri, atau dia ikuti pemahaman golongan-golongan yang sesat. Allah sudah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Saya berikan contoh lain. Kalau tadi tentang takdir, sekarang contoh lain. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 bentuk hadis menyebutkan Allah di atas langit. Pertama dalam ucapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Yang kedua, dengan perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah beliau, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Kemana beliau menunjuk? Apakah begini? Tidak. Beliau menunjuk ke atas. Dan orang-orang yang tidak mau mengimani Allah di atas, dia pun kalau ceramah, kita beriman kepada Allah yang ada di atas. Begitu tangannya kalau ceramah. Nggak pernah kita beriman kepada Allah yang ada di mana-mana. Dia katakan di atas. Itu perbuatan Nabi SAW. Begitu pula takrir, penetapan beliau. Di antaranya penetapan beliau terhadap ucapan seorang budak perempuan. Budak perempuan itu mau dibebaskan. Syarat kebebasannya dia harus menjadi mukminah. Maka apa ujian keimanan baginya? 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab fis sama, di atas langit. Pertanyaan yang kedua, siapa saya? Dia jawab, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, bebaskan dia karena dia seorang wanita beriman. Jadi, dalam ucapan, perbuatan, dan penetapan Nabi SAW. Kemudian, sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma' kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak ada perbedaan pendapat. Lalu ada seseorang yang Masya Allah, hafalan Al-Qurannya luar biasa. Hafal hadisnya luar biasa. Tapi dia bawa penafsiran ayat-ayat dan hadis itu kepada akal-akalannya. Apa kata dia? Kalau percaya Allah di atas, berarti Allah bertempat. Kalau bertempat, berarti sama dengan makhluk. Itu kan akal-akalan. Subhanallah, menolak pemahaman Ahlus Sunnah yang disepakati seluruh Ahlus Sunnah hanya dengan akal-akalan.